Saya mau katakan, Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Dia lebih dari itu. NKRI harga mati, tapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Forum Bangsa Minahasa menggugat, kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami Bangsa Minahasa akan siap mendukung Papua. Saya siap dengan segala risikonya. Bahkan saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya, hanya itu permintaan saya. Bukan hanya Sulawesi Utara yang akan meledak, yang akan pecah itu akan semua provinsi. Karena kami selama ini dianggap minoritas. Saya mau katakan, Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Dia lebih dari itu. Karena dia tidak bangun apa-apa. Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak. Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut. Indonesia dimanapun Anda berada, bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta gurun sahar. Hari ini saya sengaja menyingsingkan lengan saya karena ini panas. Topik yang mau saya bahas ini panas. Sepanas hati saya, tapi saya mencoba untuk riang gembira. Kenapa? Apa sih yang akan saya bahas? Saya tetap akan membahas ada kekeliruan yang seharusnya tidak terjadi. Ya, ketika presiden yang kita banggakan, Jenderal Prabowo Subianto, mengampuni 2 orang terpidana korupsi alias koruptor dengan hak prerogatifnya, memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Saya terus terang merasa ini tidak adil. Legitimasi moral presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada 2 orang ini sangat-sangat tidak ada. Betul, itu adalah hak prerogatif presiden, dilindungi oleh konstitusi. Tetapi ketika hak prerogatif itu dipakai secara brutal, dipakai secara sewenang-wenang, itu sama saja mengingkari hati nurani rakyat. Karena sebelumnya seluruh rakyat Indonesia pernah bangga, senang, menaruh harapan kepada Presiden Prabowo. Saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Tidak perlu jauh ke Antartika, Pak. Tom Lembong dan Hasto Kristianto masih di Jakarta. Jangankan dikejar, malah dilepas dari hukumannya. Baru seorang Presiden Prabowo yang melepaskan koruptor, ya, dari jerat hukum. Di Cina, Pak, koruptor itu dihukum mati tanpa ada kompromi. Saya juga masih ingat bagaimana Pak Prabowo mengatakan tanpa kompromi dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi adalah penyakit bangsa yang menyedot darah rakyat. Karena itu saya menaruh harapan, apakah masih ada celah untuk mengkoreksi keputusan presiden dalam memberikan hak prerogatifnya itu. Seolah-olah saat ini sudah terjadi konspirasi antara presiden, DPR, dan partai politik yang ada di Senayan sana. Karena memang aturannya seperti itu, prosedurnya seperti itu. Presiden dibolehkan memberikan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan pendapat dari DPR. DPR ternyata sudah menyetujui. DPR itu kan anak buahnya dari presiden saat ini. Karena itu saya akan berbicara dengan seorang aktivis Jokowi lovers. Kenapa saya harus bicara dengan Jokowi lovers? Karena kedua kasus hukum ini ditenggarain menurut pendapat mereka itu adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 kita, Joko Widodo. Tidak ada kaitannya sama sekali padahal. Dan ketika ini mereka dibebaskan, mereka senang gembira, mereka menyudutkan dan mencibir Pak Jokowi. Karena ternyata hukum katanya tegak. Presiden Prabowo mendengarkan jeritan hati rakyat. Jeritan rakyat yang mana? Karena itu, tanpa berlama-lama, karena saya memang sudah lama opening, saya menyapa dulu narasumber saya, Kristianto Yen Oni. Apa kabar, Bung? Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Astukare, sehat. Mohon maaf, kok saya mengambil porsinya kakak Oni. Ini tanggung jawab moral kita bersama. Kita harus sama-sama bersuara karena ini menyangkut masa depan bangsa, saya kira. Pak Budius, saya dari NTT. Datang ke Jakarta, keseharian saya melarat. Apa tujuan saya? Saya rela melarat di Jakarta. Saya ingin bersuara untuk RUU perampasan aset koruptor disahkan menjadi undang-undang. Saya nggak peduli makan atau tidak makan. Itu tujuan saya dari sini. Sehingga ketika persoalan ini bukan lagi kecewa, bukan lagi sakit hati, luka bernanah hati saya ini. Pak Budius, kalau misalkan
saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini. Saya punya satu permintaan. Ingat saya. Untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Orang katakan Jokowi nggak berbuat apa-apa. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi selalu berkisar 5% ke bawah. Saya katakan syukur alhamdulillah Astung Kare. Puji Tuhan. Sempat bertumbuh, Pak. Bahkan 0,1% pun saya katakan syukur alhamdulillah puji Tuhan Astung Kare. Kenapa? Dia bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Niaga sampai Pulau Rote, dibangunnya semua. Anda menabung, saya membangun. 1 tahun ke depan, saya punya rumah. Jaminan kesejahteraan saya ada. Anda menabung, 1 tahun kemudian, Anda punya uang. Apakah uang yang Anda pegang menjamin kesejahteraan Anda? Belum tentu, tergantung bagaimana Anda mengelola uang yang Anda pegang. Jokowi membangun Indonesia dari Sabang Merauke, bahkan pos-pos lintas batas negara. Belum pernahkah orang yang basic militer menjadi presiden? Sudah. Apakah ada perhatian terhadap pos lintas batas negara yang merupakan wajah negara kita? Harga diri bangsa kita ada di situ. Apakah mereka punya perhatian, kepedulian terhadap pos-pos lintas batas negara itu? Tidak ada. Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara tentang hati yang betul-betul cinta NKRI, menjaga harkat martabat Jokowi, tidak ada yang lain. Jadi dia bangun Indonesia, wajar kalau pertumbuhan ekonominya tidak tinggi. Dibandingkan pendahulunya, wajar perekonomiannya lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonominya lagi. Kenapa? Karena dia tidak bangun apa-apa. Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak. Gedung olahraga mangkrak di mana-mana. Itu yang ditinggalkan oleh SBY. Maaf, saya subjektif. Saya siap dengan segala risikonya. Makanya saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya. Hanya itu permintaan saya. Kenapa? Ini dititipkan kepada Jenderal Prabowo Subianto untuk dilanjutkan. Kemudian, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara tentang utang negara, kalau kita bicara tentang defisit anggaran, harus kita bandingkan dengan apa? Potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Jokowi sudah tinggalkan potensi besar. Tinggal bagaimana orang yang melanjutkan ini, pemimpin yang melanjutkan ini, bisa mengelolanya dengan sabar, dengan hati, dengan jujur. Ada PT Freeport Indonesia sudah ditinggalkan. Blok Rokan, Blok Mahakam, PT Chevron, dan lain-lain ditinggalkan. Itu adalah potensi. Jadi Jokowi tidak sekedar menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Anggaran negara tidak dihambur-hamburkan. Ada buktinya. Dia bangun Indonesia, dia tumbuhkan harapan hidup yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Tidak hanya di kota-kota metropolitan, tapi juga di pelosok-pelosok negeri. Sekarang di Gresik, Jawa Timur, kita sudah punya pabrik pemurnian logam mulia terbesar di dunia. Diresmikan oleh Jenderal Prabowo Subianto. Itu adalah potensi, Pak. Potensi besar. Jadi Jokowi tidak tinggalkan masalah untuk Jenderal Prabowo Subianto. Dia tinggalkan harta karun untuk Jenderal Prabowo Subianto. Pertanyaannya, Jenderal Prabowo Subianto mau jujur tidak untuk mengelola ini semua dengan bijaksana? Kembali ke situ. Jadi, menurut saya, Presiden Jenderal Prabowo Subianto adalah seorang presiden yang telah dipersiapkan dengan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Belum pernah ada seorang presiden yang dipersiapkan dengan begitu sempurna oleh pendahulunya seperti Jenderal Prabowo Subianto. Dan setelah itu, tadi kita bicara ekonomi, saya bicara ekonomi, berbicara tentang pembangunan, saya bicara tentang potensi-potensi yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Dia tinggalkan RUU perampasan aset koruptor. Bapak Prabowo, ini RUU perampasan aset koruptor. Maaf, saya tidak berhasil karena saya kader partai. Anda bukan kader partai.
Tidak ada yang bisa mengendalikan Anda, mengintervensi Anda, ngatur-ngatur Anda. Anda punya hak, Anda punya kuasa penuh untuk mensukseskan ini. Lakukan ini, dan negara Republik Indonesia segera masuk kepada era kemakmuran dan kesejahteraan. Kurang apa? Kurang apa? Makanya saya katakan, untuk persoalan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Itu dulu saya kira. Ya, silakan minum, Bu. Kalau kita mendengar alasan-alasan dari Menteri Hukum Pak Supratman yang menyampaikan pertimbangan Presiden adalah untuk kepentingan nasional dan menjaga persatuan. Apalagi kita tahu bulan Agustus adalah bulan HUT RI kita, perayaan kemerdekaan kita. Dan tahun ini genap Republik Indonesia berumur 80 tahun. Pak Prabowo katanya ingin menjaga situasi kondusif karena ada masih sisa-sisa residu pilpres, ada masih polarisasi di tengah masyarakat yang masih belum bersepaham dalam melanjutkan pembangunan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Itu alasannya yang kita dengar bersama-sama dari Menteri Hukum dan HAM yang notabene itu adalah anak buah Presiden Prabowo. Pertanyaannya adalah, sebentar Bu, pertanyaannya adalah ya, apakah dua orang terpidana koruptor ini mempunyai semacam kekuatan mengganggu kepentingan nasional, mengganggu kedaulatan, mengganggu persatuan? Apakah sehebat itu mereka sehingga korupsi yang mereka lakukan harus diampuni oleh Presiden? Itu pertanyaan rakyat. Gimana tanggapan Bung On? Apa korelasi amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong dengan masalah persatuan? Kalau kita bicara masalah persatuan, saya pikir itu sangat akrab dengan persoalan intoleransi. Saya pikir itu yang paling nyambung. Kalau kita bicara masalah intoleran yang marak terjadi belakangan, maksudnya yang belakangan mulai muncul lagi, itu baru nyambung. Nah sekarang ada masalah intoleran di Manado, daerahnya Anda, Tuan Presiden. Kalau bicara masalah persatuan, lihat daerah Anda yang saat ini sedang terjadi kasus intoleran. Itu baru nyambung kalau bicara tentang persatuan. Alasan persatuan dikaitkan dengan amnesti dan abolisi terhadap dua orang tersangka korupsi. Korelasinya apa? Korelasinya apa? Silakan dijelaskan sama Pak Menteri Hukum dan HAM. Apa korelasinya menentukan, memerdekakan dua orang tersangka korupsi dengan masalah persatuan? Nah, sebelum di Manado kan ada di Cirebon kalau tidak salah. Di Sumbar juga ada. Sumbar ada. Ada, itu lebih ada kaitannya kalau bicara masalah persatuan. Tidak ada urusan dengan para tersangka korupsi. Lalu beramai-ramailah para pegiat sosial media yang mungkin telah dikondisikan. Oh, ini baru presiden, hebat, berani, tidak mau dikendalikan oleh Mulyono dan lain sebagainya. Ketahui ya Tuan Presiden, ternak Mulyono yang menjadikan Anda presiden. Dia berani, yes, dia berani memerdekakan koruptor. Dia hebat, ya dia hebat. Dia hebat menjilat ludahnya sendiri. Saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Jadi kalau kalian korupsi jangan lari ke Antartika. Karena kalau lari ke Antartika nanti saya kejar. Diam saja di sini. Datang ke rumah saya malam-malam. Tinggal kita deal-dealan. Lu bagian berapa, saya berapa. Apakah begitu Tuan Presiden? Hati saya lebih luas dari luasnya dunia ini ketika mendengar Anda berorasi dengan suara yang begitu menggelegar memecah angkasa ini. Saya mendukung RUU perampasan aset koruptor. Anda pengecut yang menjijikkan, yang hanya bermulut besar seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ini luapan kondisi hati yang luka. Luka sekali hati saya. Bukan sekedar kecewa, bukan sekedar sakit hati, luka. Saya sudah pernah bercerita, saya bertemu dengan Bapak Jokowi. Saya tanya soal RUU perampasan aset koruptor. Apa katanya? Ketika kita masih berpuasa saja sulit menerobos, terlalu banyak tembok kepentingan yang menghalangi ini. Padahal hanya dua persoalan ini, RUU perampasan aset koruptor dan RUU pembatasan uang kapal. Dua hal ini, kalau bisa sukses, negara kita sudah masuk ke wilayah kemakmuran dan kesejahteraan.
Tapi beliau katakan sulit. Diam-diam saya pendam dalam hati. Pak, tunggu. Lihat saya akan berorasi di depan gedung DPR RI. Saya buktikan. Meskipun saya tidak ngomong ke beliau waktu itu bahwa saya akan berorasi. Tapi semoga beliau lihat jejak digital saya. Hati saya sama seperti hatinya. Kenapa ini penting? Kenapa kita harus munafik untuk melihat kondisi ini baik-baik saja? Kalau kondisi negara ini sedang baik-baik saja, tidaklah mungkin ada program Danatara atau Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Itu semua menurut saya mengarah kepada bukti bahwa memang kondisi perekonomian negara kita sedang tidak baik-baik saja. Betul. Di saat kondisi ekonomi negara kita sedang tidak baik-baik saja, di sisi sana ada kelompok atau korporasi tertentu yang begitu kejam melakukan aksi korupsi 1.000 bahkan 1.500 triliun. Bayangkan Pak Budius, itu baru di satu unsur BUMN saja. Belum yang lain, belum lembaga, belum. Baru di salah satu unsur BUMN. Bayangkan, BUMN punya berapa unsur? Negara kita punya berapa banyak lembaga? Berapa banyak kementerian? Dan bayangkan, di setiap unsur BUMN, kementerian, dan lembaga-lembaga negara, terdapat indikasi korupsi yang sama besar, berkisar dari nominal 1.000 hingga 1.500 triliun. Pertanyaan saya, kalau RUU perampasan aset koruptor ini disukseskan, lalu itu semua dirampas kembali oleh negara, apakah utang negara tidak selesai dalam satu hari, Pak Budius? Apakah kita tidak melangkah masuk ke dalam wilayah kemakmuran dan kesejahteraan dalam 1 detik saja, Pak Budius? Pertanyaan saya, ketika Jenderal Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, dia membawa serta otaknya atau tidak? Modal besar ditinggalkan oleh pendahulu. Mental dipulihkan, disembuhkan. Kurang apa? Tapi memang pada dasarnya Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut. Sehingga dia lebih mementingkan bagaimana posisi jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia ini aman. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, dulu Pak Presiden Prabowo Subianto bilang kejar para koruptor sampai ke akar-akarnya, sampai ke Antartika. Tetapi sekarang malah membebaskan para koruptor, para mafia-mafia yang menghancurkan bangsa ini. Ini satu pernyataan yang sangat kontradiktif, yang tidak sesuai atau tidak sejalan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada saat ia dilantik menjadi presiden, dan bahkan pada saat ia kampanye ia pernah mengatakan dia tidak kompromi terhadap para koruptor. Tetapi ternyata sekarang hampir semua golongan-golongan masyarakat tertentu sudah mulai kecewa terhadap keputusan Bapak Presiden tentang pembebasan para koruptor di bangsa ini. Nah teman-teman, kemudian teman-teman, kita berharap kepada Pak Prabowo bukan hanya saja para koruptor yang ia bebaskan, kiranya ia membebaskan kita dari persekusi rumah-rumah ibadah umat Kristiani, dari kasus-kasus intoleransi, karena dalang dibalik pengerusakan rumah, teror terhadap anak-anak, intimidasi terhadap rumah, dan penistaan salib yang dilakukan oleh segelintir umat yang mengaku beragama, umat yang memiliki Tuhan, tetapi sikap hidup mereka bukanlah orang-orang yang sudah mengenal Allah, dan bukan orang-orang yang beragama dengan benar, tetapi sikap dan kelakuan para iblis dan si jahat, saudara. Dan kita meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya membebaskan kami umat Kristiani terkait dengan SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri harus dicabut dan dihapus semua regulasi yang lama terkait dengan FKUB harus ditiadakan dan dihapus, karena FKUB ini adalah merupakan penghambat untuk mendapatkan IMB pembangunan rumah ibadah, yaitu gereja, seperti yang terjadi di Kediri, di mana sudah dikantongin beberapa tanda tangan yang
kurang lebih 65 tanda tangan di sekitar lingkungan gereja dan sesuai dengan standar SKB 2 Menteri sudah dilakukan, sudah disiapkan, tetapi pada kenyataannya pemerintah setempat menyuruh kembali untuk mendata ulang, dan ini sungguh sangat biadab, saudara. Oleh karena SKB 2 Menteri ini, para intoleransi di bangsa ini mereka bersembunyi di balik SKB 2 Menteri. Oleh sebab itu, bebaskan kami umat Kristiani Bapak Presiden Prabowo untuk mencabut atau menghapus SKB 2 Menteri, buat regulasi baru supaya kami umat Kristen senantiasa boleh beribadah kepada Tuhan Yesus dengan damai dan sukacita. Nah teman-teman, dari beberapa video yang kita saksikan bersama bahwa para netizen pendukung Jokowi lovers, yaitu Kristian, di mana terus ia menyuarakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Menurut dia bahwa keputusan yang diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto untuk membebaskan para koruptor adalah merupakan keputusan yang tidak benar, merupakan keputusan yang salah. Salah menggunakan wewenang, salah menggunakan power. Memang Bapak memiliki power untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap seseorang, tetapi pada kasus ini dia mengatakan bahwa Bapak Prabowo salah mengambil sebuah keputusan, dan keputusan ini berdampak pada masyarakat luas, saudara. Dan teman-teman, di dalam video tersebut Kristiani Yen Oni ia menyinggung terkait dengan kesatuan. Kalau kedua orang ini dibebaskan oleh karena melihat supaya kerukunan dan kesatuan bangsa, pertanyaannya apa kontribusi orang ini terhadap bangsa? Sejauh manakah orang-orang ini atau kedua orang ini berpengaruh terhadap kesatuan bangsa? Saya pikir orang ini bukan mempersatukan bangsa, tetapi kedua orang ini adalah merupakan orang-orang yang menghancurkan bangsa. Jadi sebenarnya tidak boleh dan tidak bisa dibela mereka ini, karena mereka ini sudah betul-betul dan sudah divonis oleh majelis hakim bahwa orang-orang ini terbukti dan sah terkait dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi pertanyaannya, mengapa Bapak Presiden Prabowo lebih memilih untuk membebaskan para koruptor? Bukankah pernyataan Bapak sebelumnya Anda sudah menyatakan secara terang-terangan bahwa Anda tidak takut terhadap para koruptor? Kenapa Bapak Presiden Prabowo? Kalau kita berbicara terkait dengan kesatuan, yang Anda harus tangani sebenarnya adalah kasus-kasus intoleransi yang sering dan sangat maraknya terjadi di bangsa ini. Itu yang pertama Anda perhatikan, Bapak Prabowo untuk membuat sebuah kesatuan dan kedamaian, kesejahteraan antar umat beragama dan rakyat Indonesia yang baru-baru ini maraknya terjadi kasus intoleransi di mana-mana, Cidahu, di Kalimantan Barat, di Padang Sare, Kota Padang, di Kediri, Kota Jawa Timur, dan di Jawa Barat terjadi lagi di Garut. Dan itulah sebenarnya yang fokus perhatian Bapak Prabowo kalau mau bicara terkait dengan kesatuan. Tetapi pada faktanya Bapak Prabowo tidak pernah angkat dan bicara terkait hal ini. Ada apa? Maka patut kita menduga bahwa adanya pembiaran dari pemerintah. Pemerintah tidak menindak secara tegas dan memandang kasus ini adalah merupakan hal yang serius. Tidak. Sejak tahun 2006 telah diterbitkannya SKB 2 Menteri, ada berapa ribu kasus intoleran, pembubaran dan persekusi pembakaran rumah ibadah umat Kristen di Indonesia. Dan sangat disayangkan, Menteri Agama mengatakan bahwa itu semuanya terjadi karena kesalahpahaman. Ini sungguh sangat pemikiran yang sangat cetek, yang sangat terbodoh, yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat. Kasus intoleransi, pengerusakan rumah ibadah, penolakan rumah ibadah, dan persekusi dan teror terhadap anak-anak umat Kristiani yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengaku beragama, yang mengaku bertuhan. Adanya indikasi pembiaran dari pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah tidak ada ketegasan, sikap yang sangat tegas keras terhadap para oknum intoleran ini. Mereka menjadi-jadi, mereka berkeliaran dan tidak pernah takut untuk melakukan aksi mereka. Karena apa? Karena tidak adanya satu ketegasan yang sangat tegas
dari pemerintah. Oleh sebab itu saudara, cara satu-satunya untuk bisa menghentikan para intoleransi dan orang-orang biadab ini, Presiden cabut SKB 2 Menteri dan Menteri Agama serta orang-orang yang berkompeten membuat regulasi baru bagi siapa yang melakukan perbuatan yang melawan hukum terkait dengan pembubaran, melakukan teror terhadap rumah ibadah dan lain sebagainya, maka orang tersebut dihukum secara tegas dan tidak ada ampun kepada pelakunya, dihukum seberat-beratnya. Dan ketika hal ini terjadi, maka haram hukumnya ketika orang-orang tertentu membubarkan rumah ibadah agama lain. Kemudian kebebasan beribadah harus dikembalikan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaan yang dia percayai. Dan oleh sebab itu kiranya di dalam kaitannya dalam beribadah, kiranya kita beribadah sebebas-bebasnya tanpa ada intimidasi, tanpa ada teror, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Karena negara menjamin, negara memberikan kesempatan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Karena bicara keyakinan adalah merupakan hak prerogatif seseorang. Tidak ada orang yang mengganggu kalau ia bertemu dengan Tuhannya. Tidak ada orang yang mengganggu kalau ia bertemu dengan menyembah dengan Tuhannya. Tidak ada, itu kan haknya, hak sepenuhnya, hak setiap orang. Jadi oleh sebab itu kalau ada orang yang mengganggu, membubarkan, menteror, maka itu sedang merampas hak seseorang. Oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap komentar saudara komentar yang membangun dan yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.